Kami tahu tempat terbaik bagi kami adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kami dikuatkan. Di hadirat Tuhan kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami mengalami perjumpaan dengan pribadi yang agung, yang menciptakan kami, yang telah menetapkan tujuan dan panggilan dalam hidup kami, yang merupakan sumber dari segala sumber kehidupan yang kami perlu selama kami ada di atas muka bumi ini. Karena itu kami bersuka cita kami boleh ada di tempat ini, menyembah-Mu, memberikan hidup kami yang terbaik bagi-Mu, pujian, nyanyian, pengagungan kami kiranya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami untuk Tuhan mengajar kami, Tuhan mendidik kami, Tuhan menegur kami, Tuhan memberikan kepada kami jalan-jalan-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, dan kami mengalami seluruh penggenapan janji Tuhan. Tidak ada satupun kebenaran dan janji Tuhan yang gugur dalam hidup kami, tapi semua akan bersegera datang dan menjadi bagian dalam hidup kami. Hati kami terbuka karena kami tahu sikap hati yang terbuka adalah kunci rahasia bagi kami untuk mengalami seluruh penggenapan janji Tuhan. Untuk mengalami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami janji bahwa kami bukan hanya mendengar firman Tuhan. Kami simpan dalam hati kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Berbicara kepada kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, urapan-Mu penting bagi kami semua. Terlebih lagi buat hamba-Mu. Supaya setiap kata-kata yang keluar tidak menjadi kata-kata yang kosong, tapi kata-kata yang diurapi oleh Tuhan. Dan kami diberkati olehnya. Bagi-Mu segala kemuliaan. Kami siap belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bagaimana suasana lebaran ya? Kayaknya ini hari terakhir karena beberapa besok sudah mulai masuk kerja. Bahkan ada juga yang sudah siap-siap mulai masuk sekolah. Baik Bapak Ibu bulan April ini ya, satu subtema dari Walk with Jesus, berjalan bersama dengan Yesus. Waktu saya mempersiapkan tema 1 tahun, maka di bulan April ini saya dapat sesuatu yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Yaitu subtema kita akan bicara tentang hidup seperti Yesus telah hidup. Nah ini tema kita di bulan April ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita hidup seperti Yesus telah hidup ya. Nah ayat ini muncul di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 ya. Dikatakan di sana barang siapa berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 di sana dikatakan demikian Bapak Ibu ya, sekalipun ia adalah anak, Yesus adalah anak Allah, tapi dia telah belajar menjadi taat atas semua yang telah dideritanya. Jadi saya membayangkan Bapak Ibu, waktu kita berjalan bersama dengan Yesus, kira-kira Tuhan itu ajar apa? Waktu saya merenungkan ini, salah satunya adalah bahwa Tuhan akan mengajarkan kepada kita apa yang telah dia tinggalkan sebagai sebuah teladan hidup waktu dia berjalan di atas muka bumi ini. Supaya kita pun dapat menyelesaikan finishing well seperti Yesus menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Itu kerinduan Tuhan. Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Nah dalam bayangan saya, dalam perenungan saya membayangkan Tuhan itu bicara kepada saya ya, bahwa dalam perjalanan hidupmu, kemarin saya ngobrol sama sharing sama full timer, saya bilang kalau Alkitab ini diperas gitu ya sampai keluar sarinya, maka satu berita yang kita bisa dapat yaitu tentang kasih.
Ya, dari awal sampai akhir bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Tapi kalau kita peras lagi untuk menemukan apa sih yang Tuhan inginkan dari hidup kita, maka cuma 2 huruf 1 kata, yaitu TAAT. Ya. Jadi hari ini kita mau Bapak Ibu ya belajar bagaimana kita menjadi taat seperti Kristus dalam Filipi pasal 2 tadi. Bahwa Kristus merendahkan dirinya dan kemudian mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Ya, Yesus adalah pribadi yang taat. Maka kalau Bapak Ibu berjalan bersama dengan Yesus, dia juga akan mengajar setiap kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Bapa di surga. Amin. Bukankah di Injil Matius dalam khotbah Yesus di bukit pasal yang ke-7, Yesus berkata bahwa bukan mereka yang berseru, yang cuma bisa ngomong Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan. Melakukan itu taat. Oke, nah Bapak Ibu, TAAT. Mau dari depan, dari belakang, bacaannya tetap sama. Ya, jadi taat itu Yesus sedang ngomong sama kita begini. Teladani aku, ayo taat. Oke, nah sekarang Bapak Ibu bisa ngomong sama kiri kanannya, bilang gini. Teladani aku, ayo taat. Ayo coba ngomong sama sebelahnya. Ya, saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Ya, coba jangan ragu-ragu. Teladani aku. Ya, ayo taat. Oke? Ya. Sudah. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu, jadi hari ini kita mau belajar taat. Nah, mari coba sama-sama kita akan memikirkan ya, merenungkan lebih jauh ya beberapa pernyataan-pernyataan ini ya. Ini hal yang sederhana yang saya pikirkan, yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Dan juga tentu Bapak Ibu juga akan mempertanyakan hal ini kepada diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Ya, yang pertama Bapak Ibu ya, bahwa kita semua tahu, semua orang Kristen tahu bahwa kita harus mentaati Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ya kan? Kita harus taat kepada Tuhan, tapi entah mengapa kita masih saja bertindak tidak patuh, memberontak. Ya, bahkan seringkali kita kemudian terjerumus dalam masalah akibat ketidaktaatan kita. Coba cek masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita. Seringkali itu karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengingatkan kita? Saya percaya karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu selalu kasih alarm di dalam hati nurani kita. Jangan bohong gitu ya. Tapi kalau aku enggak bohong nanti ketahuan, nanti aku dihukum. Wah gitu kan. Kita berargumentasi, kita tahu harusnya kita taat, tidak bohong. Tapi kemudian justru yang lain yang kita lakukan. Coba Bapak Ibu lihat. Meskipun kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kenapa ya kita justru bertindak sebaliknya. Paulus bilang begini, aku tahu yang benar. Tapi kenapa manusia dagingku ini justru melakukan yang tidak benar? Ya, aku tahu harusnya aku mengampuni, tapi kenapa aku malah justru semakin membenci, semakin dendam? Aku tahu aku harusnya mengasihi, tapi tidak tahu kenapa justru aku tidak bisa lakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali terjebak dalam situasi-situasi yang seperti ini. Ya, kita tahu kita harus taat, tapi justru sebaliknya yang kita lakukan bukan mematuhi Tuhan, justru kita melakukan yang bertentangan dari apa yang harusnya Tuhan ingin kita kerjakan. Mungkinkah karena kita tidak benar-benar memahami apa itu ketaatan? Atau kita tidak mengerti betapa pentingnya ketaatan itu? Atau mungkin kita perlu bantuan Bapak Ibu pagi hari ini. Belajar bagaimana mengembangkan di dalam diri kita sikap hati yang benar, sikap hati yang rela waktu kita
melakukan ketaatan. Supaya begini, ketaatan kita tuh lama-lama kemudian menjadi hal-hal yang natural, biasa. Mengampuni, oke Tuhan aku mengampuni. Ya, melayani, oke aku melayani. Mengasihi, ya. Ya, bekerja, ya. Ya, kita lakukannya dengan sangat rela. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama, ya. Kalau kita bilang Yesus taat, ya kan dia Tuhan. Bapak Ibu, bukankah Alkitab telah berkata dia telah menanggalkan semua, ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Dia meninggalkan sebuah keteladanan. Semua yang dia tinggalkan itu bisa kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Ya, mengasihi, mengampuni, memberi, beribadah, apalagi semua perintah-perintah Tuhan. Kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita penolong. Kita mungkin tidak mampu, tapi Roh Kudus memampukan kita. Amin. Itu sebabnya kita perlu bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mendefinisikan lebih dulu apa itu ketaatan. Ketaatan itu sederhana Bapak Ibu. Ya, ketaatan itu yang pertama saya mau sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketaatan itu adalah mendengarkan firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman yang kita sudah dengar. Ya, di dalam kitab Wahyu yang kita baca hari-hari ini, kita melihat Tuhan bilang begini kan, aku tahu pekerjaanmu, ya. Ada orang yang tidak memperhatikan, tapi Tuhan memperhatikan. Sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan memperhatikan. Tuhan ingat, Tuhan menilai, Tuhan menghargainya. Ya, seperti contoh kisah tentang Antipas. Tidak ada dicatat di dalam Alkitab kisah tentang Antipas. Ya, lalu muncul di kitab Wahyu. Siapa yang ngomong? Yesus yang ngomong. Bahwa Antipas itu adalah saksiku yang setia. Wow. Ya, orang tidak membicarakan tentang dia. Mungkin bukan orang penting. Mungkin bukan orang yang terkenal yang ada di depan. Ya, sampai-sampai orang tidak membicarakan dia. Orang tidak mengingat namanya. Tapi ternyata Tuhan ingat dia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak penting bagi Tuhan. Bapak Ibu semua penting bagi Tuhan. Amin. Ya. Nah, Antipas itu orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dia taat sampai akhirnya kemudian dia dibunuh. Dia tetap setia. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketaatan itu penting bagi Tuhan dan juga penting bagi saudara dan saya. Ya, apa itu ketaatan? Dengarkan firman Tuhan dan bertindaklah sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita terima. Kan Tuhan tegur kan, Tuhan juga bicara kepada jemaat di Sardis. Ya, ingatlah ya, apa yang kamu sudah dengar, apa yang kamu sudah terima, lakukan itu dan bertobatlah. Ya, kita kan baru-baru ini lagi baca kitab Wahyu ya Bapak Ibu. Dan hari ini kan kita sampai di jemaat Laodikia. Jangan suam-suam kuku, harus menyala-nyala. Ya kan? Bapak Ibu udah baca kitab Wahyu pasal yang ketiga hari ini, pagi ini. Ya, kita sudah tiba di jemaat Laodikia. Jemaat yang ketujuh yang mendapat pesan Tuhan secara khusus. Yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Jadi baca firman tuh pagi-pagi Bapak Ibu tahu apa menjadi pesan Tuhan. Nah, jadi ketaatan adalah mendengarkan firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman itu. Nah, bertindak sesuai itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Jadi menyelaraskan kehendak kita
sama dengan kehendak Tuhan. Kita yang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Itu namanya bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Sesuai dengan pesan Tuhan. Sesuai dengan kehendak hatinya. Ya, ini penting. Inilah makna dari ketaatan. Menyelaraskan artinya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita adalah seorang orang tua, waktu kita memberi pesan kepada anak kita mau dia melakukan tepat seperti apa yang kita minta. Betul Bapak Ibu? Ya, kita suruh A lalu dia mengerjakan B, Bapak Ibu kemudian kasih aplaus, tepuk tangan, kau anak yang taat. Saya percaya enggak. Ya, kita tegur, kita nasihati, kita suruh perbaiki, lakukan yang A bukan yang B. Papa maunya yang A bukan yang B. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi kita aja orang tua memberi nasihat, memberi perintah, kita mau anak-anak kita melakukan tepat seperti yang kita minta. Ya, tidak ada orang tua kasih perintah A, lalu anak mengerjakan perintah B, lalu dikasih upah yang besar, dikasih pujian, dikasih penghargaan. Saya percaya tidak ada orang tua yang seperti itu. Tuhan juga ingin Bapak Ibu kita taat kepadanya, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sekarang mari kita belajar. Apa sih pentingnya ketaatan? Kenapa ketaatan itu penting? Ya, sebab kalau kita tidak menemukan bahwa ketaatan itu ternyata penting, maka semua yang tidak penting itu biasanya diabaikan. Semua yang tidak penting selalu dianggap tidak bernilai dan tidak berharga. Sehingga tidak mendapat perhatian kita. Kalau sudah nggak diperhatikan, ya sudah barang tentu tidak akan kemudian diingat-ingat apalagi dilakukan. Betul Bapak Ibu? Jadi hari ini kita harus menemukan kenapa ketaatan itu penting bagi kita dan juga penting bagi Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes 15 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu perhatikan. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi Bapak Ibu, kenapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan merupakan cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jadi Yesus bilang begini, kalau engkau taat, kau sedang menunjukkan kepadaku, kau sedang memberitahukan kepadaku bahwa engkau mengasihi aku. Karena jelas Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, kau akan taat. Tapi kalau kau tidak taat, maka engkau tidak mengasihi aku. Sangat sederhana Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan kepada Tuhan, ya, karena banyak orang Kristen suka berkata, Tuhan aku mengasihimu. Yesus bilang, kalau kau mengasihi aku, kau pasti taat. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketaatan adalah bukti tanda saudara dan saya mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak taat, maka Tuhan akan melihat kita sebagai anak-anak sebenarnya tidak mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepada Bapak Ibu Saudara, selalu membantah, selalu menolak, selalu menentang Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu kemudian berkata, atau kemudian anak kita berkata, Papa, Mama, aku mengasihi Mama, aku mengasihi Papa. Tapi prakteknya, kesehariannya, dia suka memberontak. Apakah Bapak Ibu percaya dia mengasihi Bapak Ibu Saudara? Kita akan berpikir ulang kan? Kita akan bilang begini, kalau kau mengasihi Papa Mama, maka kamu seharusnya dengar-dengaran sama Papa Mama. Begitu ya Bapak Ibu ya? Nah ini hal yang sederhana. Ya, sama dengan Yesus, sama dengan Bapa di surga.
Dia berkata, kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Maka cara kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan adalah dengan kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Berkali-kali di perjanjian lama Tuhan tegur bangsa Israel. Karena bagi Tuhan dengar-dengaran itu jauh lebih penting daripada korban bakaran. Apa gunanya Bapak Ibu kita datang bawa persembahan yang banyak ke gereja, tapi dalam praktek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita korup, ya, dalam kemudian hubungan kita orang yang tidak setia dengan pasangan, ya, sebagai orang tua kita sebagai orang tua yang otoriter tanpa kebenaran. Saya percaya Tuhan tidak suka dengan hal itu. Dengar-dengaran bahasa perjanjian lama. Itu artinya taat. Ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat satu ayat ini lagi. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah tandanya kita mengasihi Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Simpel ya Bapak Ibu, ya, bahwa cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan adalah dengan mentaati Dia. Inilah kasih kita kepada Tuhan. Kapan Bapak Ibu? Waktu kita mentaati, menuruti perintah Tuhan. Berarti ketaatan penting enggak? Penting Bapak Ibu. Karena itu tanda, bukti bahwa saudara sedang menunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, aku ini mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, aku akan lakukan apa yang Tuhan mau. Aku akan lakukan apa yang Tuhan senang. Aku akan membuat Tuhan tersenyum. Aku akan membuat Tuhan bangga. Karena Tuhan punya anak seperti aku. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi dengaran. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setelah kita membaca ayat-ayat ini. Bahwa tanda kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Maka pertanyaan penting buat kita adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan mengaku mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah gini. Apakah kita menunjukkan kasih kita itu kepada Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya? Kalau kita bilang kita orang Kristen. Kita anak Tuhan. Kita ngomong dari mulut kita, Tuhan aku mengasihi engkau. Apakah saudara menunjukkan kasihmu itu dengan mentaati Dia? Karena cuma itu tanda, ya, untuk menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dan Yesus bilang tandanya adalah kau menuruti segala perintahku. Pertanyaan berikut Bapak Ibu. Dapatkah orang-orang di sekitar Anda memberikan kesaksian bahwa Anda memang anak Tuhan karena tindakan Anda sejalan dengan firman Tuhan? Suami, bisakah kita bersaksi dan mengatakan istriku ini memang anak Tuhan? Loh kok bisa? Semua pemikirannya, tindakannya, perilakunya, tutur katanya itu selaras dengan firman Tuhan. Bahkan waktu mau membuat keputusan pun dia berdoa. Istri, beranikah kita bersaksi bahwa suamiku adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan? Karena aku lihat setiap hari dia selalu menyelaraskan semua tindakannya sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, beranikah kita bersaksi dan berkata, papa mamaku orang yang cinta Tuhan. Orang tua, beranikah kita berkata kepada orang lain dan berkata, anak-anakku, orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Karena semua tindakan mereka selaras dengan firman Tuhan. Waktu mereka sekolah, sebelum berangkat mereka berdoa. Mereka tahu bagaimana melibatkan Tuhan. Waktu mereka ujian, mereka tetap fokus, tidak nyontek. Karena mereka tahu bagaimana mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu mereka bergaul, mereka mengasihi semua orang tanpa memandang muka, tanpa memandang ras. Dapatkah kita kemudian memberikan kesaksian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan tetangga kiri kanan kita? Apakah mereka berkata, memang ini orang Kristen tulen. Karena hidupnya sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketaatan kitalah yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah yang sejati. Jadi justru dari ketaatanmu melakukan firman Tuhan, kita sedang menunjukkan, saya orang Kristen, saya murid Kristus. Karena Kristus taat. Dan murid-muridnya juga harus belajar taat. Itu sebabnya Tuhan sangat menghargai orang-orang yang taat kepadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi taat itu penting bagi Tuhan. Dan penting juga buat saudara dan saya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pertama kenapa ketaatan itu penting? Ya, karena Bapak Ibu, ketaatan itu cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan itu adalah tanda demonstrasi pernyataan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya makanya kita taat. Amin Bapak Ibu. Ya, nah sekarang mari kita lihat beberapa poin-poin ini buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketaatan itu dapat berarti mengikuti kehendak Tuhan bahkan saat kita tidak yakin akan hasilnya. Tapi kita tetap taat. Kadang-kadang Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang kita masih kurang paham. Kita tidak mengerti. Bahkan Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Atau juga kita tidak yakin akan hasilnya. Tapi Tuhan meminta kita melakukannya. Karena Tuhan ingin melihat sejauh mana kita benar-benar percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya ketika Tuhan meminta kita melakukan hal yang kita tidak mengerti, bahkan hal yang kadang-kadang tidak masuk akal, bahkan kita ragu juga akan hal itu yang kemudian membuat kadang-kadang ketaatan itu bisa menjadi sulit. Karena kita seringkali baru mau taat kalau itu nyambung dengan logika kita. Nyambung dengan cara kita memperhitungkannya. Baru kita mau taat. Ya. Banyak kali kan kita mempertahankan ego kita kan. Dia yang menyakiti saya mengampuni dia. Ya enak di dia. Kita salah hitung. Tidak masuk di logika. Kita tidak mau lakukan. Karena kadang-kadang memang ketaatan itu sesuatu yang sulit. Ketika kita mencoba menyelaraskan ketaatan itu berdasarkan cara berpikir kita. Untung ruginya bagi kita. Nah Bapak Ibu, seringkali karena ketaatan itu susah dipahami oleh kita, makanya kita ini melihat ketaatan itu sebagai sesuatu yang berat bagi kita. Sulit untuk dilakukan. Seringkali itu berarti saya harus mengambil jalan yang lebih beresiko. Meskipun ada jalan yang lebih mudah sebagai pilihan. Ya, kita tidak mau mengampuni. Lebih baik bagi kita lebih mudah untuk tidak berteman dengan dia. Melupakan dia. Mungkin blok dia punya WA, ya, IG-nya,
Pokoknya nggak terhubung lah, nggak usah ketemu sama dia. Mungkin itu lebih mudah pilihannya. Tapi waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepada kamu, kasihi musuhmu, berdoalah buat orang-orang yang menganiaya kamu. Waktu kita dengar itu Tuhan tidak masuk akal. Tuhan ini sulit untuk dilakukan. Lalu kita mengambil keputusan untuk mentaati sebuah tindakan yang punya resiko lebih tinggi buat kita. Dibandingkan kita kemudian hanya mengambil pilihan yang mudah. Lupakan saja. Sudahlah, coret saja dia dari daftar teman saya. Itu lebih mudah bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Yesus memilih taat. Ketika Bapa berkata, kau harus tanggung dosa manusia. Harus mati karena upah dosa adalah maut. Dia memilih untuk taat. Mati di atas kayu salib. Dan hari ini kita nanti akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena ketaatan Kristus. Dia memilih jalan yang lebih beresiko. Bukankah lebih mudah baginya untuk kembali ke surga dan membiarkan semua manusia tanggung sendiri resikonya. Betul? Ya, udah kalian yang berdosa tanggung sendiri. Bukankah mudah bagi Tuhan menciptakan kemudian manusia-manusia yang lebih taat dibandingkan kita? Mudah bagi Tuhan. Tapi dia memilih untuk taat dengan mengambil jalan yang lebih beresiko. Mempertaruhkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan seringkali membutuhkan pengorbanan. Ya enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang ego kita, ya, kadang-kadang juga hal-hal yang kita sayangi. Ya, ketaatan membutuhkan sebuah disiplin. Bapak Ibu, kita tahu kebenaran tentang misalkan apa? Saat teduh. Ya. Sekitar tahun 2004 Bapak Ibu, saya mengambil keputusan bahwa saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sebelum saya makan firman Tuhan. Sampai pagi ini. Butuh disiplin untuk tetap taat. Bahwa merenungkan firman Tuhan, makan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting bagi saya. Dan itu butuh disiplin. Bapak Ibu, ketaatan kan bukan hanya untuk 1-2 kali. Mengasihi kan bukan cuma untuk 1 kali kan? Iya enggak Bapak Ibu? Iya kan? Berdoa bukan hanya waktu kita butuh pertolongan saja kan? Bukan kan? Itu akan kita kerjakan seumur hidup kita. Makanya butuh disiplin rohani supaya spiritual kita menjadi kuat. Supaya kita mudah percaya kepada Tuhan dan mentaati Dia. Saya bangun Bapak Ibu 21 tahun sampai hari ini. Ya, untuk bangun disiplin, bangun pagi firman Tuhan nomor 1. Bangun pagi merenungkan firman Tuhan nomor 1. Itu saya bangun ya. Bangun itu butuh disiplin Bapak Ibu untuk mentaati komitmen seperti itu. Bahkan kadang-kadang butuh upaya-upaya yang cukup keras dari kita untuk taat. Bahkan untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk ibadah, untuk mengasihi, untuk melayani, untuk apapun kebenaran-kebenaran yang kita terima. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Butuh upaya, butuh disiplin, butuh kekuatan Tuhan untuk taat. Saya percaya itu tidak mudah. Tapi kemudian menjadi mudah ketika kita mengandalkan penolong yang ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, karena itu pilihan kita untuk taat menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sulit, meskipun tidak masuk akal, kita akan tetap mentaati Tuhan. Amin. Ya, karena kita tahu bahwa ketaatan itu adalah bukti kita percaya kepada Tuhan. Ibrani pasal 11, Bapak Ibu nanti pulang baca. Bapak Ibu akan menemukan pahlawan-pahlawan iman. Dicatat di sana karena iman Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Membangun Batra 120 tahun lamanya. Ketaatan yang butuh proses yang panjang.
Bisa enggak di tahun yang kelima dia berhenti dan berkata, ini yang saya kerjakan ini enggak masuk akal, bikin batra. Ya, udah 5 tahun tidak ada tanda-tanda hujan. Ini 120 tahun Bapak Ibu. Ketaatan yang butuh konsistensi yang panjang. Tapi Alkitab mencatat karena iman Nuh taat. Karena Nuh percaya dia taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita itu adalah demonstrasi iman kita. Percayanya kita kepada Tuhan. Karena iman Abraham kemudian meninggalkan tanah. Ya, tempat di mana dia tinggal bersama dengan keluarganya. Pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu di mana itu. Abraham taat. Karena iman Abraham kemudian mempersembahkan Ishak. Padahal Tuhan bilang dari Ishaklah keturunanmu. Karena iman tembok Yeriko runtuh. Ketika Tuhan bilang sama Yosua, beritahu orang Israel, kelilingi tembok Yeriko, tapi tidak boleh ngomong. Mereka taat. Di hari yang ke-7, tembok Yeriko runtuh. Coba mereka tidak taat. Mereka bilang gini, mau meruntuhkan tembok kok keliling-keliling kayak karnaval, kayak pawai. Nah kalau mereka berpikir seperti itu, mereka nggak akan taat. Betul Bapak Ibu? Tapi karena mereka taat. Mereka melihat tembok Yeriko runtuh. Karena mereka taat. Mereka sedang menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Melakukan sesuatu sekalipun itu tidak masuk akal. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat dampak daripada ketaatan. Yang pertama, Abraham. Karena Abraham taat, dia kemudian melihat apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya bagi dia, Alkitab berkata, oleh karena iman Abraham, bangsa-bangsa kemudian diberkati. Galatia 3 ayat 29 berkata, jika kita milik Kristus, maka kita adalah anak-anak Abraham. Bapak Ibu, dampak dari iman Abraham kemudian melahirkan satu bangsa. Bangsa pilihan Tuhan. Yang dari sana kemudian lahirlah Mesias. Bapak Ibu, ketaatan kita tidak hanya berhenti pada kita. Ketaatan kita itu berdampak sampai kepada keturunan-keturunan kita yang berikutnya. Bagaimana dengan Esther? Mordekai bilang begini, Esther, kau harus menghadap raja. Karena bangsa kita sedang terancam dibunuh semuanya. Satu bangsa akan dibunuh. Esther bilang, tidak bisa menghadap raja kalau tidak dipanggil. Mordekai bilang begini, mungkin untuk itulah Tuhan menempatkan engkau sebagai ratu. Lalu dia berkata, okelah. Kalau Tuhan menghendaki seperti itu, aku akan lakukan sekalipun nyawa taruhannya. Lalu dia minta, suruh mereka berpuasa. Aku akan puasa 3 hari, setelah itu aku akan menghadap raja. Apapun resikonya. Dia ambil keputusan untuk mentaati apa yang menjadi pesan dari pamannya yang merupakan pesan Tuhan. Bapak Ibu, akibat ketaatan Esther, bangsanya diselamatkan. Jadi ketaatan itu punya dampak bukan hanya untuk hari ini, bahkan sampai generasi demi generasi, keturunan demi keturunan kita akan menerima upah dari ketaatan kita. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita juga akan merasakan dampak dari sebuah ketaatan. Bagaimana dengan Maria? Ketaatan Maria itu tidak mudah, Bapak Ibu, kita tahu. Itu sebuah pengorbanan. Ya, tapi kasihnya, kepercayaannya kepada Tuhan yang sangat dalam dan sangat kuat. Kemudian dia memilih untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui ketaatannya, dia menjadi alat bagi Tuhan, bagi rencana keselamatan Tuhan buat dunia ini. Dia melahirkan Sang Mesias,
Dan ketaatannya bergema dari generasi kepada generasi sepanjang sejarah. Membawa harapan bagi semua umat manusia. Karena lahirnya Yesus Kristus. Ketika Maria memilih untuk taat. Bapak Ibu, bagaimana dengan ketaatan Yesus Kristus? Bukankah karena dia taat kita diselamatkan hari ini? Ketaatannya untuk mati, gantikan manusia, tanggung dosa manusia, kita diselamatkan. Bagaimana dampak ketidaktaatan? Bapak Ibu coba kita lihat Adam dan Hawa. Tuhan itu menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Sehingga mereka mencerminkan kualitas kemuliaan Tuhan. Mereka hidup di bawah berkat-berkatnya Tuhan. Mereka mentaati Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Lalu kemudian iblis datang menggoda mereka. Mengajak mereka untuk menentang Tuhan. Mengajak mereka untuk memberontak kepada Tuhan. Mengajak mereka untuk tidak taat kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadi tujuannya. Ya, dan membujuk mereka supaya mereka menjadi Tuhan untuk diri mereka sendiri. Dan kita tahu ketidaktaatan Adam dan Hawa. Bukankah itu sampai hari ini kita melihat dampaknya oleh ketidaktaatan satu orang. Dosa masuk kepada semua manusia. Ya, bagaimana dengan Saul? Bapak Ibu coba lihat. Ketidaktaatan Saul, kemudian dia harus kehilangan tahtanya. Ini peristiwa ketika Samuel menegur Saul. Karena dia suruh tunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi karena terdesak, karena takut pengen cepat, dia lakukan sendiri. Dan Samuel bilang, kau telah menyakiti hati Tuhan. Kau telah memberontak kepada Tuhan. Disitulah Samuel berkata, dengar-dengaran jauh lebih penting daripada korban bakaran. Dengar-dengaran itu penting Bapak Ibu. Ya, masih banyak lagi ya orang-orang yang Bapak Ibu bisa munculkan. Ya, ketidaktaatan selalu memberi dampak yang buruk di sepanjang kehidupan manusia. Ya, siapakah? Next, mungkin kita bisa mengingat tentang ketidaktaatan kita. Ya, yang kemudian membuat kita kemudian kehilangan banyak hal yang baik di dalam hidup kita. So, Bapak Ibu bisa cek, tarik mundur. Selalu ada nasihat untuk menolong kita sebenarnya. Supaya kita tidak jatuh dalam ketidaktaatan. Nah, hari ini saya ingin menolong Bapak Ibu Saudara secara sederhana. Bagaimana kemudian kita mengembangkan ya. Bagaimana kita mengembangkan sikap hati yang benar. Bagaimana kita mengembangkan hasrat yang kuat tapi rela untuk mentaati. Untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kita itu kemudian menjadi gaya hidup kita. Ya, ketaatan itu tidak lagi menjadi berat. Ketaatan itu tidak lagi perlu sebuah pergumulan yang kuat. Ya, taat enggak ya, taat enggak ya. Bapak Ibu, kita perlu mengembangkan itu. Nah, saya mau kasih 3 poin dengan cepat buat Bapak Ibu Saudara. Supaya begini, Bapak Ibu waktu mau mentaati Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan hati yang benar, sikap hati yang benar, ya, dengan sebuah hasrat, keinginan, kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-55, I reflect at night on who you are, O Lord. And I obey your law because of this. Pada malam hari aku merenungkan siapakah engkau ya Tuhan. Dan karena itulah aku mentaati hukum-Mu. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Daud. Nah Bapak Ibu, Daud itu setiap malam merenungkan ya, di dalam terjemahan baru merenungkan nama Tuhan, mengingat nama Tuhan. Engkau adalah Jehovah Shalom, Engkau Raja Damai ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, dia mengenal Tuhannya, dia mempercayai Tuhannya. Dia berkata, Tuhan Engkau adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Aku tidak takut bahaya.
Ya, nah itu sebabnya pengenalannya kepada Tuhan membuat dia percaya, imannya tumbuh. Lalu kemudian dia berkata gini, aku akan melakukan semua perintah-perintahmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama dari ayat ini kita akan belajar. Bapak Ibu, bagaimana mengembangkan sikap hati yang benar untuk melakukan kehendak Tuhan, mentaati Tuhan. Bapak Ibu, kenali siapa Tuhan dalam hidupmu. Dan apa yang dia sudah lakukan dalam hidupmu. Itu akan menolong kita untuk mentaati dia dengan kerelaan. Dengan senang hati. Bukan terpaksa. Mentaati Tuhan bukan dengan terpaksa. Bukan dengan berat hati. Ya, bukan dengan sebuah pergumulan yang berhari-hari. Tapi karena Bapak Ibu tahu. Dia Tuhan. Itu sebabnya kita mentaati dia. Bapak Ibu, Daud bukan hanya menuliskan bahwa aku mentaati Tuhan. Aku melakukan hukum-hukum Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan sendiri memberi kesaksian. Bahwa Daud itu memang orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Mari saya tunjukkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Perhatikan ini. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan juga memberikan kesaksian. Daud ini orang yang taat. Waktu Tuhan datang lewat Nabi Nathan dan berkata, Daud kau sudah berdosa. Dia berpuasa, dia merendahkan dirinya dan berkata, Tuhan aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia langsung, dia taat. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dengar ini baik-baik. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, berarti dia Tuhan atas hidup kita dan kita adalah hambanya. Bukankah hamba seharusnya dengar-dengaran kepada tuannya? Bapak Ibu, Daud mengenal Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Dia hanya seorang anak yang diabaikan oleh keluarganya. Tidak diingat. Di dalam Mazmurnya dia tuliskan gini. Sekalipun orang tuaku menolak aku. Kok dia bisa ngomong begitu ya? Karena memang dia dilupakan. Kita tahu kan kisah waktu Samuel datang. Nabi Samuel ke rumahnya. Setelah kakak-kakaknya Daud. Samuel bilang begini. Masih ada anakmu? Oh iya ada satu lagi. Di padang gurun. Lagi mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Gak dipanggil. Gak diundang datang. Pertemuan penting. Kalau Nabi datang itu pertemuan penting loh. Gak diundang Daud, dibiarkan di padang. Ya, makanya dia berkata, sekalipun orang tuaku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Di dalam Mazmur dia berkata, Tuhan menemukan Daud di padang. Ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Bapak Ibu, dengar ini. Daud mengenal siapa Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia berkata dalam doanya, siapakah aku ini Tuhan? Sampai engkau melakukan yang luar biasa seperti ini kepadaku dan keturunan-keturunanku. Bukankah dari Daud kemudian lahirlah, keturunan Daud lahirlah Mesias. Tuhan pilih Mesias lahir dari keturunan Daud. Kenapa? Karena Daud taat kepada Tuhan. Kenapa dia taat? Dia kenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu mengenal siapa Tuhan kita? Kenali dia dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu. Cara kita mengembangkan sikap hati yang benar. Untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Adalah kenali dan alami kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Bapak Ibu mengalami kasih yang begitu besar. Ya. Mari coba ingat-ingat lagi.
apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Bukankah itu karena kasih-Nya kepada saudara? Kadang-kadang kita perlu kemudian melihat perjumpaan pertama kita dengan Tuhan. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kita merasakan betapa Tuhan itu dekat, Tuhan mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, tentu Dia juga merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ketiga, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu. Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak Ibu ketahuilah bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Betul Bapak Ibu? Semua yang Dia inginkan itu yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Semua yang Dia lakukan itu untuk yang terbaik Bapak Ibu, buat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, sebagai orang tua yang sayang kepada anak-anak, kita tahu kan bahwa kalau anak-anak kita dapat membuat pilihan yang tepat, mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita dapat memilih pasangan hidup yang tepat, dia akan menjalani kehidupan yang baik di kemudian hari. Kita orang tua tahu. Kalau dia dapat memilih pekerjaan yang tepat, dia akan juga bisa memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Kita orang tua, kemudian kita melatih anak-anak kita. Kita menolong mereka supaya mereka bisa melihat bagaimana pilihan mereka itu mempengaruhi masa depan mereka. Itu sebabnya kita memberikan nasihat kepada mereka. Kita kasih perintah, kita kasih larangan. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk kebaikan mereka. Jangan bergaul dengan pemabuk, misalkan begitu. Alkitab berkata kalau kamu bergaul dengan pemabuk, kamu juga nanti suatu saat akan mabuk. Jangan bergaul dengan penjudi. Nanti coba lihat, enggak butuh waktu lama, nanti kamu pasti ikut judi. Ya, teman-teman saya penjudi Bapak Ibu. Ya, jual togel. Bapak Ibu, saya sudah ibadah, sudah dibaptis, berteman sama mereka, lama-lama saya ikut judi. Bahkan sepanjang malam saya berjudi. Enggak cukup itu. Saya ikut teman saya jualan togel. Enggak puas, saya jadi bandar togel. Pengen untung lebih banyak. Dimulai dari mana? Pergaulan. Bukankah Alkitab berkata, Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus, pergaulan yang buruk merusak apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik bisa rusak akibat pergaulan yang buruk. Apalagi kalau tidak punya kebiasaan baik. Yang punya kebiasaan baik aja bisa rusak. Apalagi kalau nggak punya kebiasaan baik. Loh, makanya kita orang tua kemudian memberikan nasihat. Kasih perintah, kasih larangan. Bukan kita tidak sayang mereka. Bukan kita mencoba membuat kebebasan mereka terkukung. Enggak. Karena kita sedang merencanakan yang terbaik buat mereka. Sama dengan Tuhan. Dia kasih kita hikmatnya. Kadang-kadang berupa perintah. Kadang-kadang berupa larangan. Kadang-kadang berupa nasihat. Semua itu dia mau kita taat. Kenapa? Supaya keadaan kita baik. Bahkan waktu kita taat pun, itu dampaknya bukan hanya buat kita, tapi juga buat keturunan-keturunan kita. Jadi Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, pertama, kenali Dia. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan itu mengasihimu.
Nyawa saja dia kasih. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal yang buruk dalam hidupmu. Tidak mungkin dia memberikan perintah kepadamu hanya untuk membuat hidupmu susah. Tidak. Semua perintah, semua larangan, kehendaknya, ya, semua firman-Nya hanya demi kebaikan kita. Bukankah akhirnya Paulus berkata, Roma 8 ayat 28. Ada yang hafal Bapak Ibu? Roma 8 ayat 28. Dimulai dengan kata ini, kita tahu sekarang. Sebelumnya nggak tahu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan merencanakan yang baik, kalau semua yang Dia inginkan kita lakukan itu untuk kebaikan kita, bukankah seharusnya mudah bagi kita untuk taat? Aku akan taat sekalipun sulit. Aku akan taat sekalipun tidak masuk akal. Karena aku tahu di ujung sana hasilnya pasti yang baik. Bahkan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Yesus mau turun ke dunia taat. Karena dia tahu ketaatannya berbuahkan kebaikan bagi semua umat manusia. Mereka yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketaatanmu bukan hanya jadi berkat buat hidupmu. Tapi juga bisa jadi berkat buat keluargamu, buat lingkunganmu. Bahkan buat semua orang, bahkan keturunan-keturunanmu akan bersyukur ketika memiliki seseorang yang taat dari garis keturunan mereka. Mereka akan berkata, bersyukur ya punya engkong yang taat, takut akan Tuhan. Bersyukur ya papa mama taat dengar-dengaran sama Tuhan. Bersyukur ya suamimu takut akan Tuhan. Bersyukur ya istrimu orang yang cinta Tuhan. Bersyukur ya anak-anakmu anak yang takut akan Tuhan. Orang akan memberi kesaksian dan orang akan melihat kebaikan Tuhan itu mengalir seperti air yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Jadilah taat. Teladani Kristus. Ayo taat, taat sampai akhir. Tuhan memberkati kita.